Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berempat akan menjelaskan materi tentang Sentence, simple sentence, compound sentence, sama complex sentence yang bagianku. dan yang materi kedua akan disampaikan sama kami tentang tenses dan materi ketiga akan disampaikan oleh Part of speech. Oke, sebelum masuk ke materi, izinkanlah kami berempat untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Materi pertama akan disampaikan oleh Wifi Citra Viana, biasa dipanggil Wifi, NPM 2410701014. dan materi kedua akan disampaikan oleh Saya Laila Hidaroyani, NPM 2410701015. dan saya Naya Ainunisa, NPM 241010701003. Dan materi yang ketiga akan disampaikan oleh Saya Siti Nurhalifah dengan NPM 2410701008. Oke, langsung aja ke materi yang pertama sama Wifi. Silakan Wifi langsung menjelaskan aja ke materinya. Oke, jadi bagianku itu nanti aku ngejelasin tentang simple sentence, compound sentence, sama complex sentence dari dua percakapan. Yang pertama itu dari yang at the hotel, sama yang kedua itu di teater. Nah, yang simple sentence itu artinya itu kalimat sederhana. Jadi isinya itu merupakan kalimat independen. Jadi kalimatnya itu cuma satu dan itu kalimat independen. Nggak ada kalimat lain lagi. Nah, ciri-cirinya itu tuh hanya ada satu klausa independen. Jadi isinya tuh subjek sama predikat. Terus nggak ada kata hubung antar klausa. Tidak ada. Jadi contoh pada percakapan satu itu tuh contohnya tuh good morning, selamat pagi, yes I am, itu aku. Terus that sound good, oh itu sangat kedengarannya bagus gitu. Terus yes please, ya tolong. Terus no problem, tidak masalah. Terus sama I can make a reservation for you now. Jadi itu kayak tujuannya tuh bisakah aku reservasi untukmu. Jadi kayak tujuannya cuman itu aja gitu, nggak ada tujuan lain. Terus pada percakapan dua itu tuh contohnya tuh kayak hello, how can I help you gitu. Kayak halo, bagaimana aku membantumu. Jadi kayak tujuannya dia tuh ya udah dia pengen membantu kamu. Terus what about an animated movie. Jadi artinya tuh kayak bagaimana tentang film animasi. Jadi itu tuh tujuannya kayak gimana film animasinya itu gitu. Terus that sounds hilarious, ya kayak yang tadi. Terus yang kedua itu tuh ada compound sentence. Compound sentence itu artinya kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu terdiri dari dua klausa, dari independen ditambah independen. Jadi ada dua kalimat independen. Nah, itu tuh cirinya ada dua klausa independen yang digabung oleh kayak apa ya? Iya, kayak fanboys itu kayak biar kita itu paham, biar kita itu gampang ingat. Fanboys itu kepanjangan dari for, and, terus not, but, or, yet, sama so. Jadi itu nanti digabung isinya tuh jadinya fanboys. Jadi nantinya itu kayak kamu tahu kalimat ini itu compound sentence karena di dalam kalimatnya itu tuh ada salah satu kalimat dari fanboys. Kayak misal kalimatnya itu ada but, ada or, ada yet, ada kayak not, terus ada so gitu. Nah, contoh percakapan yang pertama itu tuh ada the staff is very polite and your room is lovely. Jadi pas di percakapan yang ini itu tuh compound sentence itu bisa
diketahui dari ada kata and itu kan kayak penghubung gitu kan, dan gitu artinya. Jadi kayak staffnya itu sangat very polite, itu apa ya, sangat ramah, sopan gitu, dan kamarnya tuh sangat kayak nyaman gitu. Nah terus ini ada juga my wife likes spicy food but I do not. Nah my wife berarti kan ini tuh yang jadi kalimat compound sentence itu ada kata but itu kan tapi. Nah ini tuh artinya tuh istriku menyukai makanan pedas tapi aku tidak gitu. Yang jadi aku tidak itu suaminya, tapi istrinya tuh suka gitu. Terus ini yang lainnya tuh that is perfect, thank you gitu. Nah ini tuh sebenarnya tuh nggak ada kata fun boys kayak yang dari for and not but or yet atau so. Cuman ini tuh ada kayak dua klausa independen gitu loh. Yang independen yang pertama itu tuh that is perfect, itu independen pertama. Terus independen yang kedua itu tuh thank you. Jadi dianggap compound walaupun thank you itu kalimat ekspresi. Jadi bisa juga gitu loh, nggak harus kayak kalimat salah satu dari fun boys gitu. Terus contoh percakapan yang kedua, my girlfriend and I are trying to decide which movie to watch tonight. Nah ini tuh yang jadi kata compound sentence-nya itu yang and itu kan dan. Jadi kayak my girlfriend itu pacar cewekku kan, cewekku, dan aku ingin mencoba melihat film untuk ditonton malam ini gitu. Terus contoh lain itu tuh he really wants to see a comedy but I don't like funny movies. He really, ini ada kata but. Nah but ini masuknya ke compound sentence. Terus he really wants to see a comedy berarti dia sangat menginginkan untuk melihat film komedi, tapi aku tidak suka film komedi gitu. Terus kayak ini tuh kayak sebuah pendapat gitu, kayak oh dia mau tapi aku enggak gitu. Nah terus ini yang lainnya tuh ada juga I like action but I hate romance movie. Nah ini ada kata but-nya, jadi ini masuknya ke compound sentence. Jadi I like actions, aku menyukai actions. Ini tuh action di sini tuh film actions, tapi aku tidak suka film romantis gitu. Terus ini ada lagi contoh lain, there's a lot of actions but I should warn you. But ini kan masuknya ke compound sentence, kalimat yang fanboys tadi, fanboys. There's a lot of action berarti kan di sana terdapat banyak aksinya di filmnya, tapi aku harus memberi warning, jadi kayak ngasih kamu apa ya, peringatan gitu. Nah ini tuh yang kalimat terakhir itu complex sentence. Complex sentence itu artinya tuh kalimat kompleks. Kompleks itu artinya kompleks itu kayak jadi satu gitu. Nah itu tuh terdiri dari dua klausa. Satunya itu independen, terus yang keduanya itu tuh dependent. Jadi independen itu tuh berdiri sendiri, dependent itu tuh kayak kalimat apa nih, dependent, kalimat dependent itu kalimat apa ya, yang nggak bisa berdiri sendiri, Jadi butuh penjelasan gitu. jadi kayak dependen itu butuh independen, tapi independen itu nggak butuh dependen gitu. Betul. Jadi cirinya itu tuh satu klausa utama ditambah satu atau lebih dari klausa dependen. Terus biasanya ada kalimat penghubung. Contohnya tuh because, if, when, although, that gitu.
contoh pada percakapan yang pertama itu tuh contohnya tuh can you also arrange for a taxi? Itu tuh sebagai independen. Terus ada lanjutannya to take us there gitu. Itu tuh kalimat dependent. Karena can you also arrange for a taxi itu tuh menyatakan kayak dia tuh bertanya kan. Nah, tapi itu ini tuh ada penjelasan lagi to take us there gitu. Jadi ini tuh masuknya ke dependent. Jadi ini tuh apa ya artinya tuh? Bisakah kamu arrange itu apa? Oh, memasangkan berarti to take us there itu buat di sana. Berarti kayak ya pokoknya tuh kayak harus ada kalimat penjelas. Kayak ini tuh contoh di hotel kan, kayak bisakah kamu kayak membantu dia untuk memesan taksi mungkin ya, terus buat pasangan itu di sana gitu. Nah, terus yang contoh lainnya tuh what kind of food do you and your wife want to eat? Nah, yang menjadi independen itu tuh yang what kind of food do you and your wife want? Itu tuh makanan yang kamu dan istrimu mau. Itu tuh kalimat independen. Nah, kalimat dependennya tuh to eat. Jadi kayak buat untuk makan gitu, ada penjelasannya lagi. Terus contoh lainnya tuh ada I will arrange for a taxi to pick you and your wife up at noon gitu kan. Nah, itu tuh yang kalimat independennya itu tuh I will arrange for a taxi. Itu tuh kalimat independen. Terus ada lagi kalimat dependennya. Kalimat dependennya itu yang to pick you and your wife up at noon gitu. Terus yang percakapan kedua yang di teater itu tuh ada what kind of genre are you interest in gitu. Nah, itu tuh yang jadi independennya itu what kind of genre. Itu tuh independen. Nah, dependennya itu are you interested in, kayak penjelasannya gitu. Nah, terus contoh lainnya tuh we want to watch something more mature. Nah, itu tuh yang menjadi independennya itu tuh yang paling depan, yaitu we want. Jadi kayak kita ingin gitu. Terus to watch something more mature. Nah, itu tuh termasuk depend karena kayak menjelaskan kamu pengen apa gitu. Terus contoh lainnya itu can you tell us more about it. Nah, yang jadi independen itu can you tell us. Jadi kayak bisa kamu Memberitahu kita. Iya. Memberitahu kita. Ya, memberitahu kita. Ya, memberitahu apa. Nah, itu kan ada kalimat lanjutannya. More about it itu tuh sebagai depend untuk lebih tahu tentang ini gitu. Terus ini ada contoh terakhir ini. Ada is that a movie for kids. Jadi ini tuh yang jadi independennya itu is that a movie. Itu tuh jadi independen. Nah, dependent itu for kids. Jadi kayak apakah ini film? Terus dependentnya itu untuk anak-anak gitu. Jadi sekian itu penjelasan saya mengenai materi tentang sentence, mulai dari simple sentence, compound sentence, sama complex sentence dari percakapan 1 dan 2 contohnya. Apabila ada salah kata atau salah kalimat mohon dimaafkan. Terima kasih. Dan selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh saya dan Lala. Waktu dan tempat untuk Lala, silakan. Untuk materi yang kedua ini yaitu tentang tenses. Tenses terdiri dari beberapa macam jenis. Yang pertama yaitu present simple tense. Itu digunakan untuk menyatakan kebiasaan, fakta, dan juga jadwal. Nah, struktur dari present simple tense sendiri terdiri dari subjek plus verb. Nah, dari percakapan at the hotel, contohnya itu yaitu I am happy to hear that. I sebagai subjek dan am sebagai verb. Ada lagi contohnya yaitu yes, we eat fish. We sebagai subjek
dan it sebagai verb. Nah, dari percakapan yang kedua, contohnya dari at the movie theater. Yang pertama itu ada I like action, but I hate romance movies. Nah, I ini sebagai subjek dan like sebagai verb. Terus juga I sebagai subjek dan hate sebagai verb. Dua-duanya ini menyatakan tentang kebiasaan. Terus tenses yang kedua yaitu present continuous tense, digunakan untuk kegiatan yang sedang berlangsung saat ini. Struktur dari present continuous tense terdiri dari subjek, to be, plus verb ing. Nah, dari percakapan at the hotel, itu my wife and I are having a great time. My wife and I itu sebagai subjek, are sebagai to be, dan having sebagai verb plus ing. Terus dari percakapan at the movie theater, contohnya yaitu hey, my girlfriend and I are trying to decide which movie to watch tonight. My girlfriend and I itu sebagai subjek, are sebagai to be, trying sebagai verb plus ing. Untuk tenses yang ketiga yaitu present perfect tense, itu digunakan untuk kejadian yang sudah terjadi tapi masih ada hubungannya dengan sekarang. Struktur dari present perfect tense ini adalah subjek plus have or has plus past participle atau verb 3. Dari contohnya itu tidak ada ya. Untuk yang tenses keempat sendiri yaitu present perfect continuous tense, digunakan untuk kegiatan yang dimulai di masa lalu tapi masih berlangsung sampai saat ini. Struktur dari present perfect tense sendiri yaitu subjek plus has or have plus been plus verb ing. Di percakapan yang kita ambil itu tidak ada contohnya. Yang lanjutlah kelima, tensesnya yaitu past simple tense, dimana itu digunakan untuk kegiatan yang sudah selesai di masa lalu. Struktur past simple tense sendiri yaitu subjek plus past simple atau verb 2. Di contoh yang kita ambil itu juga tidak ada contoh kalimatnya. Terus yang keenam sendiri yaitu past continuous tense, itu digunakan untuk kegiatan yang berlangsung pada waktu tertentu di masa lalu. Struktur dari past continuous tense itu terdiri dari subjek plus was or were plus verb ing. Di contoh ini, di contoh yang kita ambil itu juga tidak ada. Untuk kalimat yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Naya. Oke, buat past tense selanjutnya itu ada past perfect tense, di mana rumusnya itu ada subjek plus had plus past participle. Nah, past perfect tense ini biasanya diberikan pada konteks atau tindakan lain di masa lalu yang muncul sebelum kejadian itu. Nah, untuk contohnya di dialog at the hotel ataupun at the theater itu nggak ada. Terus selanjutnya ada past perfect continuous tense dengan dengan struktur kalimat terdiri dari subjek, had been, dan verb ing. Nah, biasanya ini digunakan untuk memberikan konteks memberikan konteks, biasanya untuk menggambarkan suatu tindakan. Maaf. Maaf ya guys, maaf ya teman-teman. Aku emang humornya receh ya. Jadi buat past perfect continuous tense ini punya struktur kalimat yang terdiri dari subjek, had been, sama verb ing. Nah, biasanya past perfect continuous ini diberikan dalam konteks dengan menggambarkan suatu tindakan yang berlanjut selama beberapa waktu terus berhenti gitu loh. Jadi nggak langsung sampai selesai gitu ya. Dan pada saat itulah baru mulai
suatu tindakan baru. Nah, kebetulan di contoh dialog yang kami ambil juga nggak ada ya. Terus selain ada tadi simple past tense ya, simple tense sama simple past tense. Yang terakhir ada future tense. Yang pertama ada future simple yang mempunyai struktur kalimat terdiri dari subjek ditambah will ditambah verb. Nah, biasanya future simple tense ini membicarakan suatu tindakan yang kita pikir akan terjadi di masa datang gitu loh, masa depan ya. Nah, alhamdulillah ada contoh kalimat di at the hotel yang kalimatnya tuh kayak gini. I will arrange for a taxi for pick you and your wife up at noon. Jadi ini yang sebagai subjeknya itu I, sebagai will ya, will, verbnya ya arrange. Insya Allah kayak gitu sih. Terus yang kedua ada future continuous tense, di mana struktur kalimatnya terdiri dari subjek ditambah will be, ada will be sama verb ing. Nah, biasanya future continuous tense ini menyatakan suatu tindakan yang menurut kita akan terus berlangsung, kayak terus-terusan berlangsung gitu untuk beberapa waktu di masa mendatang gitu. Nah, oke, maaf ada kesalahan. Yang ketiga ada future perfect tense. Struktur kalimatnya itu terdiri dari subjek ditambah will have, terus ditambah past participle. Biasanya ini future perfect tuh membicarakan tindakan yang akan diselesaikan pada waktu tertentu di masa yang mendatang. Nah, untuk dia contoh kalimat di dialog at the hotel ataupun at the theater juga nggak ada. Jadi maaf ya teman-teman, kita nggak nemuin dan emang nggak ada. Terus yang terakhir nih ada future perfect continuous. Struktur kalimatnya itu terdiri dari subjek ditambah will have been plus verb ing. Nah, biasanya ini future perfect continuous ini mengenai suatu tindakan yang terjadi di masa yang mendatang yang akan selesai pada waktu tertentu di masa mendatang. Ya, kebetulan juga simple past tense, simple tense, terus past tense, terus sama future tense itu jarang menemukan contoh kalimat di dua dialog itu karena emang kita milihnya salah ya, nggak ada di dialog itu. Jadi mungkin itu aja dari aku sama Lala. Mohon maaf banyak salahnya, banyak ketawanya, jadi dimaklumin, kita manusia bukan nabi. Maaf. Oke, selanjutnya materi mengenai apa? Part of speech akan dijelaskan oleh Iva. Semangat Iva. Nggak bisa di zoom. Ini video itu. Geser. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu part of speech, yaitu bagian-bagian yang mendasar dalam bahasa Inggris yang terdiri dari noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, dan interjection. Nah, yang pertama itu noun. Noun yaitu atau kata benda, yaitu yang digunakan untuk menamai orang, tempat, benda, dan hewan. Nah, dari dialog at the hotel ada beberapa contoh noun yang dapat ditemukan dalam dialog tersebut. Yaitu yang pertama, pada orang itu ada staff, yang kedua itu wife. Nah, yaitu pada tempat itu yang pertama ada room, ada restoran, dan hotel. Nah, yang ketiga itu pada benda itu ada pada taksi. Nah, sedangkan dari dialog at the movie theater, contoh noun yaitu yang pertama movie, yang kedua itu theater. Nah, yang kedua itu ada kata, yaitu pronoun atau kata ganti, yaitu kata yang digunakan untuk menggantikan noun atau kata benda dalam kalimat. Nah, misalnya itu seperti I, you, he, she, it, dan we. Nah, dalam dialog at the hotel, contoh pronoun yang digunakan yaitu ada I, you, my, dan your. Nah, sedangkan pada dialog at the movie
tether. Contoh pronoun yang ada pada dialog tersebut yaitu I, you, dan he. Nah, yang ketiga yaitu adjektif atau kata sifat. Kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan kata sifat. Nah, dalam dialog at the hotel, contoh adjektif yang digunakan yaitu ada good, polite, lovely, dan lovely. Nah, sedangkan dari dialog at the movie theater, contoh adjektif yaitu ada funny, different, dan different. Nah, yang ketiga yaitu verb atau kata kerja. Itu kata yang digunakan untuk menggambarkan aksi atau tindakan dalam kalimat. Dalam dialog at the hotel, contoh verb yang digunakan yaitu ada are, enjoy, dan am. Nah, sedangkan dari dialog at the movie theater, contoh verb yang digunakan yaitu ada are dan have. Nah, yang kelima yaitu ada adverb atau kata keterangan. Adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan cara atau tempat, frekuensi dari suatu aksi atau keadaan. Nah, contoh dialog yang ada contohnya yang ada dalam dialog at the hotel, contoh adverbnya yaitu ada very. Nah, sedangkan dari dialog at the movie theater, contoh adverb yaitu ada currently dan very. Nah, yang keenam yaitu ada preposition atau kata depan, yaitu kata yang digunakan untuk menjelaskan posisi, waktu, dan arah. Nah, dalam dialog at the hotel, contoh preposition yang digunakan yaitu ada at, to, dan for. Sedangkan dari dialog at the movie theater, contoh preposition yang dapat digunakan dalam adverb dalam dialog tersebut yaitu ada at dan about. Nah, terus yang ketujuh yaitu ada conjunction yaitu kata sambung. Nah, yaitu kata yang digunakan untuk menggabungkan kata, frasa, atau klausa dalam kalimat. Nah, dalam dialog at the hotel ada contoh conjunction yang digunakan yaitu and dan but. Sedangkan dari dialog at the movie theater, contoh conjunction yang digunakan yaitu ada and dan but. Nah, yang terakhir yaitu interjection atau kata seru. Nah, adalah kata yang digunakan dalam bentuk untuk mengekspresikan emosi. Biasanya itu yang berdiri sendiri atau independen dari bagian yang lainnya. Nah, dari dalam dialog at the hotel itu Nah, dalam dialog at the hotel itu tidak ada contoh interjection yang digunakan. Nah, namun dalam contoh interjection itu dapat meliputi o, wow, atau os. Nah, sedangkan dari dialog at the movie theater itu tidak ada contoh interjection dalam dialog tersebut. Nah, sekian itu penjelasan dari materi yang ketiga yaitu parts of speech.
Mohon maaf kalau ada salah dan terima kasih. Oke teman-teman, itu sekian materi yang dapat kita sampaikan. Mohon Ya. maaf apabila dalam penyampaian materi kita ketawa-ketawa dan nggak jelas. Semoga tugas ini memenuhi semoga video ini memenuhi tugas yang yang Bapak diberikan oleh Bapak Dodi. Iya. Maaf ya teman-teman, dan maaf juga ya Pak kalau kita cengengesan. Ya, Terima kasih banyak makasih banyak. atas waktu kalian yang udah menonton video selama kurang lebih setengah jam Iya, ini. 30 menit lebih. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share ke teman-teman kalian biar kita terkenal. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Follow sini.